Kali ini kita akan membahas mengenai pembentukan bayangan pada lensa cembung. Pada lensa cembung ada 3 sinar istimewa. Yang pertama, sinar yang datang sejajar dengan sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus lensa. Yang kedua, sinar yang datang melalui titik pusat kelengkungan optik tidak akan dibiaskan. Yang ketiga, sinar yang datang melalui titik fokus akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Tempat bayangan yang terjadi pada lensa cembung merupakan hasil dari yang pertama, perpotongan 2 atau lebih sinar-sinar biasnya dan akan menghasilkan bayangan nyata atau bayangan sejati. Jadi jika bayangan terbentuk dari perpotongan 2 atau lebih sinar-sinar bias yang asli, maka bayangan akan terbentuk nyata atau sejati. Yang kedua, bayangan terjadi dari perpotongan 2 atau lebih perpanjangan sinar-sinar bias dan akan menghasilkan bayangan maya atau bayangan semu. Untuk lebih jelas, marilah kita perhatikan pembentukan bayangan oleh lensa cembung berikut ini. Sinar istimewa yang pertama adalah sinar yang datang sejajar sumbu utama dan dibiaskan lewat fokus lensa. Sinar datang sejajar sumbu utama dan dibiaskan lewat fokus lensa. Kemudian sinar istimewa yang kedua adalah sinar yang datang melalui pusat optis lensa tidak akan dibiaskan. Jadi sinar ini tidak dibiaskan alias diteruskan. Kemudian sinar istimewa yang ketiga adalah sinar datang melalui fokus dan akan dibiaskan oleh lensa sejajar sumbu utama. Kalau kita perhatikan ketiga sinar istimewa ini, sinar biasnya akan berpotongan pada satu titik tertentu. Jadi ketiga sinar istimewa ini berpotongan pada satu titik tertentu. Jika pada perpotongan ini diletakkan layar, jika pada titik perpotongan ini diletakkan layar, maka pada layar akan ada bayangan lilin atau bayangan benda yang kita lihat lebih kecil dari bendanya.
jadi bayangannya diperkecil. Kemudian kita perhatikan dia terbalik. Karena dia merupakan hasil perpotongan dari sinar bias yang asli, maka bayangan yang terbentuk ini adalah bayangan nyata atau bayangan sejati. Bagaimana jika benda kita dekatkan, kita geser mendekati lensa? Nah, kita lihat bayangannya semakin lama semakin besar. Dan ketika bendanya berada tepat di titik 2 kali fokus lensa, maka bayangannya kita lihat sama dengan bendanya. Dan kalau kita perhatikan di sini, jarak antara benda dengan lensa akan sama dengan jarak bayangan dengan lensa. Bagaimanakah apabila benda kita letakkan, kita geser terus mendekati lensa? Nah, kita perhatikan bayangan yang terjadi semakin lama semakin besar. Nah, semakin lama semakin besar. Nah, pertanyaan, bagaimanakah apabila benda ini kita geser terus sampai di titik fokus? Kita geser terus sampai di titik fokus. Apakah yang terjadi menurut pendapatmu? Bagaimanakah bayangan yang akan terbentuk? Nah, kemudian kita perhatikan contoh yang kedua. Ini benda diletakkan antara fokus dengan lensa. Benda diletakkan antara fokus dengan lensa. Kita lihat ketiga sinar istimewa ini kalau kita perpanjang tidak akan berpotongan, sehingga tidak akan mungkin terbentuk bayangan nyata. Bayangan akan terbentuk apabila ketiga sinar istimewa ini diperpanjang sehingga berpotongan pada suatu titik. Dan perpotongan itu adalah merupakan ujung dari anak panah. Kemudian kita lihat sinar istimewa yang datang dari pangkal anak panah. Nah, kita lihat sinar-sinar yang datang dari pangkal anak panah juga tidak akan mungkin berpotongan apabila diperpanjang. Sehingga agar berpotongan maka sinar-sinar istimewa itu harus diperpanjang. Nah, titik perpotongan itu merupakan pangkal dari anak panah. Nah, kita lihat bayangan yang terjadi adalah diperbesar dan tegak. Kemudian kita perhatikan bayangan ini adalah bayangan yang maya atau semu karena dia terbentuk dari perpanjangan sinar-sinar bias. Perpanjangan sinar-sinar bias dari ketiga sinar istimewa.